Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya teman-teman semuanya. Nah, baiklah di sini Pak Arif akan menjelaskan terkait dengan instrumen penelitian atau alur dan komponen validasi instrumen penelitian ya. Jadi beberapa hal yang perlu teman-teman semua pahami bahwa ketika kita ingin melakukan validasi ya, maka komponen validasi itu sendiri harus kita lengkapi terlebih dahulu ya. Jangan sampai ada yang terlewat karena nanti kalau ada yang terlewat nanti akan menghambat proses validasi dan juga nanti mempengaruhi juga ya mood dari si validatornya itu sendiri. Nah, apa saja komponennya dan bagaimana alurnya? Nah, langsung kita bahas ya. Nah, di sini teman-teman semua sudah saya buatkan diagram begitu, diagram alurnya dari pembuatan surat permohonan ya. Jadi kita bisa memohon dulu via WA seperti itu, namun harus tetap kita susuli terkait dengan surat ya. Dan ini nanti akan ada mekanisme khusus ya. Jadi teman-teman semua buat surat permohonan ya. Ingat, ini surat permohonan, bukan surat keterangan validasi, bukan. Tetapi lebih ke surat permohonan kepada yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan itu bersedia untuk menjadi validator atau tidak. Nah, nanti akan kita bahas contohnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menyiapkan instrumen apa saja yang perlu kita validasikan begitu. Nah, kalau di sini saya memberikan contoh ada 3 instrumen ya. Ada 3 instrumen yang perlu kita validasi. Namun semua instrumen itu bergantung pada judul penelitian kita. Nah, kalau penelitian kita adalah penelitian terkait dengan pendidikan, maka teman-teman semua instrumen yang pertama yang harus disiapkan adalah RPP ya. Kenapa RPP harus divalidasi begitu ya? Nah, sebuah RPP harus divalidasi itu tujuannya adalah agar apa yang kita rencanakan ya, apa yang kita rencanakan itu paling tidak seorang peneliti itu sudah mempunyai gambaran ya, mempunyai gambaran apa yang akan dilakukan dalam penelitian nanti, kemudian bagaimana hasilnya, dan kemudian langkah-langkah apa saja yang harus dilalui. Nah, itu semuanya sudah terencana di dalam RPP ini tadi. Karena kalau dalam sebuah penelitian itu kan kita bisa jadi menguji sebuah metode. Nah, maka RPP itu perlu kita validasi agar alur di dalam RPP kita itu apakah sudah sesuai dengan metode yang kita tuliskan di dalam penelitian itu ya, dari langkah-langkahnya dan sebagainya. Nah, maka teman-teman semua RPP itu perlu divalidasi. Kemudian yang kedua adalah media. Nah, kalau teman-teman semua penelitiannya adalah terkait dengan media, maka teman-teman semua juga harus memvalidasikan media ya. Karena media itu bisa jadi media itu adalah media yang sangat bagus ya, sangat bagus gitu, belum pernah ada sebelumnya, sangat bagus begitu. Nah, namun bisa jadi media itu sulit digunakan gitu ya. Misalkan kita menggunakan uh, media 3 dimensi ya, tapi gurunya nggak bisa menggunakan media 3 dimensi itu ya, maka tidak akan valid ya. Nah, maka itu media itu perlu divalidasikan. Salah satunya adalah untuk mencocokkan apakah media ini bisa diterapkan di dalam pembelajaran dan apakah siswanya juga mampu untuk menggunakan media tersebut. Dan yang terakhir adalah instrumen penelitian ya. Nah, instrumen penilaian ini tadi adalah teman-teman semua adalah ingin mengukur ya. Mengukur kalau kita menggunakan desain pretest posttest itu kan, jadi pretestnya itu harus kita kendalikan gitu ya. Harus kita kendalikan apakah hal-hal yang diukur di dalam pretestnya itu tadi apakah sama dengan apa yang diukur ketika posttest nanti begitu. Nah, ini ada prinsip ya, ada beberapa prinsip bahwa antara pretest dan posttest ini tadi soal tidak boleh terlalu jauh ya. Jadi ada prinsipnya adalah serupa tapi tak sama ya. Jadi mirip tetapi tidak tidak sama persis gitu, tidak sama plek gitu ya. Nah, maka teman-teman perlu diperhatikan itu. Nah, di dalam RPP sendiri ya, kita turunkan lagi di dalam RPP itu ada 2 hal yang perlu teman-teman semua siapkan. Salah satunya adalah RPP-nya itu sendiri ya. Jadi RPP-nya komplit, tidak boleh hanya sampel ya.
Kalau kita ingin menggunakan selama 3 treatment, ya maka 3 treatment itu harus divalidasikan semua gitu ya. Karena apa? Dengan 3 treatment itu nanti kita akan tahu gitu. Apakah treatment yang satu dengan yang kedua itu sama atau mungkin ada perbedaan? Kalau ada perbedaan ada di mana gitu ya. Dan apakah metode itu diterapkan di setiap treatment gitu. Nah, itu harus dikontrol melalui validator itu tadi. Dan RPP hanya bisa divalidasi oleh expert ya. Namanya expert judgment ya. Itu bisa dosen, yang kedua bisa divalidasikan kepada guru yang ada di kelas itu ya. Tapi tidak boleh hanya guru tok ya, itu nggak boleh ya. Jadi yang memvalidasi adalah satu adalah dosen, yang kedua adalah guru, dibantu dengan guru, dilengkapi dengan guru itu tadi. Nah, yang kedua, teman-teman selain menyiapkan RPP, juga lembar penilaian RPP-nya ya. Nah, ini seringkali disalahartikan. Jadi, lembar penilaian RPP itu atau lembar validasi RPP itu adalah ya lembar yang berkaitan dengan RPP itu gitu. Ya. Lembar yang terkait dengan RPP. Menilai RPP kalian itu sebaik apa. Itu ada lembar khususnya. Yang menyediakan siapa? Ya, yang menyediakan yang pemohon dari validator itu, pemohon yang dia meminta untuk divalidasi itu tadi. Nah, tentunya seorang peneliti harus tahu gitu ya, standarnya sebuah RPP itu harus memiliki apa saja, itu harus sudah tahu begitu ya. Nah, maka di sini ada 2 paket itu tadi ya, saya menyebutnya paket. Satu adalah paket RPP dari treatment 1 sampai mungkin treatment ke N gitu ya, atau treatment ketiga dan seterusnya. Maka itu harus ada semua. Kemudian yang kedua adalah lembar validasinya ya. Nah, lembar validasinya tadi boleh hanya 1 ya, atau boleh 3 juga tidak masalah, lebih bagus sih. Tapi rata-rata memang menggunakannya hanya 1 untuk 1 paket RPP itu ya, tidak masalah. Kemudian yang kedua, yaitu teman-teman semua menyiapkan media ya. Lembar validasi media itu ya maka medianya harus ada. Nggak boleh medianya hanya bentuk foto atau mungkin dalam bentuk, nggak boleh ya. Jadi kalau dia medianya fisik ya harus ada gitu ya. Kemudian media itu bagusnya adalah teman-teman semua melengkapi dengan petunjuk penggunaan gitu ya. Karena apa? Itu kan media baru, media yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, kalau tidak ada petunjuk penggunaannya, maka nanti si pengguna itu akan bingung begitu. Nah, maka teman-teman semua silahkan membuat petunjuk dari penggunaan media itu tadi. Nah, yang kedua adalah lembar yang menilai media itu. Namanya adalah lembar validasi media. Ya. Lembar validasi media. Nah, maka di dalamnya kita akan menemukan komponen-komponen terkait dengan media itu harusnya seperti apa. Dari bentuknya, dari kualitas bahannya, ya, dari kemudahan penggunaannya, ya, kemudian manfaatnya dan sebagainya bisa kita analisis di situ. Sehingga kalau komponen kita adalah sesuai dengan atau media kita sudah sesuai dengan apa yang akan kita teliti, maka tervalidasi. Tapi kalau tidak, mungkin ada perlu bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Nah, yang ketiga ini ya, yang ketiga adalah instrumen penilaian ya, maksud saya. Instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian ini teman-teman harus berhati-hati ketika teman-teman semua menentukan instrumen ini gitu ya. Karena apa? Instrumen penilaian itu ada tes dan ada non-tes. Dan mohon maaf ini untuk pembelajaran ya. Ada tes dan non-tes. Nah, kalau aspek yang ingin kita tingkatkan itu adalah sebuah aspek kognitif ya, yang dia harus diukur dengan menggunakan tes. Ya, maka kita siapkan soal ya berikut dengan kunci jawabannya ya, tapi terpisah ya. Jadi ada instrumen soalnya, jumlahnya berapa ya. Mulai dari kisi-kisinya dan sebagainya itu ya, dari kisi-kisi diturunkan menjadi soal ya. Nah, dari soal itu tadi kemudian diturunkan jadi apa lagi gitu. Ya. Nah, maka teman-teman semua harus itu. Karena apa? Yang membedakan antara tes dan non-tes. Kalau tes itu punya jawaban pasti. Ya. Nah, sedangkan yang non-tes itu adalah instrumen yang tidak mempunyai jawaban yang pasti atau benar salah. Ya. Kalau tes itu, kalau jawab ini benar, kalau jawab ini salah, itu tes. Ya.
Tapi kalau non-tes, jawab ini boleh, jawab ini boleh. Seperti skala penilaian ya, misalkan, oh anak ini mempunyai kemampuan yang dia skalanya 6, 7. Jadi nggak ada siswa itu mempunyai sikap 0 itu nggak ada. Ya. Pasti nilainya adalah range. Ya. Nah, maka teman-teman semua harus memperhatikan benar-benar variabel yang mau diukur itu apa. Keterampilan misalkan. Nah, kalau keterampilan ya merujuknya pada non-tes ya. Karena keterampilan itu hanya bisa kita lihat, gitu ya. Terampil, ya. Orang yang terampil yang kita lihat, gitu ya. Kemudian kalau dia adalah pengen melihat hasil belajar matematikanya, gitu ya. Hasil belajar matematika ya maka kita ukur dengan menggunakan tes, begitu. Ya. Nah, maka di sini intinya pesan saya adalah hati-hati ketika menentukan lembar tes ataupun non-tes instrumen pengukurannya, karena di sini teman-teman semua berpotensi untuk mengulang penelitian kalau penelitiannya salah instrumennya, ya. Maka harus hati-hati. Nah, ini kemudian ketika kita menyiapkan lembar tes itu hati-hatinya di sini bahwa lembar tes itu kan seorang validator itu kan menilai apakah lembar validator ini apakah tes ini atau layak gitu ya. Jadi di situ ada soal yang diukur dengan instrumen tertentu gitu ya. Ada lembar validasinya itu tadi gitu. Jadi di sini yang perlu disiapkan adalah satu lembar tesnya, misalkan pilihan ganda sebanyak 20 ya. Kemudian ada di belakangnya kunci jawaban, mungkin plus pembahasan lebih bagus ya. Dan yang terakhir adalah lembar validasinya. Jadi ini terpisah ya. Ini terpisah. Jadinya kalau saya menyarankan mahasiswa saya biasanya adalah saya paketkan gitu. Ini paket soalnya, ini paket kunci jawabannya, kemudian ini paket lembar validasinya ya. Nah, begitu. Nah, sedangkan yang untuk non-tes juga sama. Non-tes itu mau mengukur apa? Ya. Kalau dia mau mengukur misalkan adalah keterampilan dalam bernyanyi misalkan atau membaca puisi misalkan. Nah, maka kan kita hanya bisa mengobservasi kan, melihat performanya, pemahamannya, pemaknaannya dan sebagainya ya. Nah, maka di situ kita siapkan lembar penilaian yang berupa non-tesnya yang kita gunakan untuk mengukur anak itu tadi ya. Jadi kalau teman-teman semua pernah menjadi juri ya, nah maka juri itu kan punya pedoman penilaiannya begitu. Di mana di situ pedoman penilaian kan pasti ada rubrik penilaiannya. Siswa A itu dia akan mendapatkan nilai 10 ketika dia mampu ini. Siswa B dia akan mampu membuat ini ketika dia ini dan seterusnya. Ya. Nah, maka itu harus ada pedomannya. Nah, lembar penilaian dan juga rubrik penilaian ini tadi dia satu paket ya. Yang mana nanti lembar penilaian dan rubrik penilaian nanti akan dinilai dengan lembar validasi tadi. Apakah lembar penilaiannya itu tadi sudah tepat atau belum, begitu ya. Jadi itu adalah lembar penilaian yang dinilai gitu. Nggak usah bingung ya di situ ya, memang seperti itu ya. Nah, maka teman-teman semua ketika kita mau melakukan satu penelitian ini secara utuh ya, maka teman-teman semua nanti akan melihat bahwa di situ paling tidak kita menyiapkan 3 instrumen dan ada 3 rubrik, ada 3 lembar validasi gitu. Kalau kita ada RPP, media dan juga instrumennya. Nah, maka teman-teman semua benar-benar diperhatikan ya di bagian ini, karena kalau kita salah ambil data terutama di instrumen itu nanti sangat beresiko untuk mengulang penelitian ya, begitu. Oke, selanjutnya nanti akan saya jelaskan terkait dengan rubrik penilaian ya. Rubrik penilaian itu nanti atau lembar validasi itu bentuknya seperti apa, surat permohonan itu bentuknya seperti apa, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.